Halo Sobat Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kali ini kami akan memaparkan market update untuk tanggal 22 Agustus 2023. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke Today's Outlook, di mana Nasdaq memimpin penguatan bursa saham Amerika Serikat dengan naik 1% pada perdagangan Senin kemarin, terbantu oleh lompatnya harga saham Nvidia, yaitu salah satu produksi graphic card, diikuti oleh saham-saham teknologi lain seiring optimisme para investor akan laporkan kinerjanya minggu ini. Sementara S&P 500 dan DJIA cenderung flat. Kemudian yield US Treasury tenor 10 tahun menyentuh titik tertinggi setara dengan zaman krisis finansial terbesar di tahun 2007. Secara para investor menyongsong pertemuan para bankir bank sentral pada hari Kamis nanti di Jackson Hole, Wyoming. Chairman The Fed, Jerome Powell dijadwalkan untuk berpidato hari Jumat yang sangat dipantau oleh pelaku pasar mengenai apakah The Fed akan terus pertahankan suku bunga tinggi yang mana telah menyebabkan biaya bunga tinggi yang sangat membebani kredit usaha maupun personal. Kemudian dari benua Asia, China sekali lagi memotong suku bunga acuan untuk kedua kalinya dalam 3 bulan terakhir secara neraca ekonomi terbesar kedua di dunia ini berjuang untuk bangkit dari keterpurukan pasca COVID. People's Bank of China (PBOC) turunkan suku bunga pinjaman tenor 1 tahun jangka pendek menjadi 3,45% dari 3,55%. Kemudian dari benua Eropa, Jerman laporkan PPI bulan Juli di tingkat deflasi minus 6% year on year yang melampaui ekspektasi deflasi 5,1%, dan inflasi di tingkat produsen ini jelas drop jauh dibanding posisi bulan Juni pada 0,1%. Kemudian hari ini giliran Jerman yang akan mengumumkan BOJ Core CPI yang diprediksi akan melandai dari posisi sebelumnya pada 3%. Kemudian Korea Selatan sudah merilis level keyakinan konsumen bulan Agustus di angka 103,1 yang mana sukses di atas ekspektasi umum, namun sedikit turun dari bulan sebelumnya. Kemudian untuk Indonesia, siang menjelang sore dijadwalkan akan mengumumkan balance of payment untuk kuartal 2 tahun 2023 yang hampir berbarengan dengan zona euro yang akan mengumumkan current account untuk bulan Juni. Untuk malam hari, data penting yang ditunggu dari Amerika Serikat seperti existing home sales akan membuktikan apakah benar penjualan rumah Amerika Serikat bulan Juli sudah mulai stagnan di sekitar angka 4,15 juta. Menilai posisi teknikal IHSG, tampaknya belum ada katalis positif kuat untuk membuat IHSG mampu tembus resisten pertama jajaran EMA 10 dan 20 untuk kembali di angka 6.900 ke atas. Jadi saran kami adalah untuk para investor sebaiknya untuk wait and see di masa konsolidasi sideways seperti ini. Kemudian kita masuk ke untuk most active stocks untuk transaksi kemarin, berdasarkan transaksi kemarin. Ini ada dari emiten BCA, BRI, kemudian ada dari Bubi, kemudian BRMS, Bank Mandiri, Hubi, Goto, Telkom, ASI, dan PGO. Kemudian untuk net foreign buy, di sini yang menarik ada yang pertama dari emiten BRMS, kemudian disusul oleh Bubi, kemudian lanjut oleh Bank Mandiri, Bank BNI, dan Buka. Sedangkan untuk top sell itu dari emiten BBCA, kemudian Goto, BBRI, ASI, dan Pegas. Selanjutnya kita langsung masuk ke untuk berita domestik. Bakal disorot dunia, Republik Indonesia perlu hati-hati gunakan dana GETP 310 triliun rupiah. Lembaga riset Energi Transition Zero mengingatkan pemerintah Indonesia perlu berhati-hati dalam menggunakan skema pendanaan transisi energi dari negara maju melalui Just Energy Transition Program atau GETP. Kemudian energi analis Transition Zero, Handriyanti Dia Puspitarini mengatakan bahwa Indonesia perlu mewaspadai berbagai macam hal saat merencanakan program transisi energi menggunakan pendanaan dari GETP ini. Yanti menyebut Indonesia akan menjadi sorotan dunia internasional jika nantinya memanfaatkan pendanaan GETP untuk melakukan transisi energi dalam negeri. Terlebih, pemerintah Indonesia menargetkan bauran energi bersih itu di tahun 2030 sebesar 34%. Yanti menilai kalau Indonesia tidak bisa memenuhi target bauran energi
bersih 34% di 2030, ada risiko bagi Indonesia tidak bisa mendapatkan pendanaan lagi dari negara lain. Seperti yang kita ketahui, Pakta Iklim yang tergabung dalam kemitraan GTP berjanji untuk menyediakan dana himpunan sebesar 20 miliar USD atau setara dengan 310,7 triliun rupiah dari publik dan swasta selama 3 hingga 5 tahun mendatang. Selanjutnya, dari untuk global news, ini ada minyak mentah berakhir lebih rendah seiring dengan pudarnya harapan untuk permintaan dari China. Minyak mentah Brent dan minyak mentah Amerika Serikat ditutup melemah pada hari Senin kemarin dikarenakan harapan untuk permintaan China yang memudar. Tampaknya pemulihan China tidak akan terjadi, kata John Kilduff, mitra di Again Capital. Diragukan bahwa mereka telah membeli banyak minyak mentah untuk disimpan pada awal tahun ini. Kemudian mereka menyimpan banyak minyak mentah dan minyak mentah Brent ditutup 34 sen turun pada USD 84.46, turun 0,4%. Sedangkan untuk WTI ditutup 53 sen atau 0,65% ke level USD 80.72 per barrel USD. Saat ini pertarungan antara pemangkasan produksi Arab Saudi versus hancurnya permintaan, ujar Robert Yoger, Direktur Energi Berjangka Mizuho Securities Amerika Serikat. Kemudian kenaikan harga minyak mentah selama musim panas didorong oleh keseimbangan ketat antara pasokan minyak mentah dan permintaan yang tinggi, terutama pada musim panas di Amerika Serikat yang akan berakhir di 1 September dan dari Amerika Latin. Di saat yang sama, OPEC yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia telah memangkas produksi dan menyesuaikan dengan permintaan, terutama dari China yang masih belum memenuhi ekspektasi pemulihan pasca pandemi. Selanjutnya kita berlanjut ke company news. Untuk pertama dari emiten INTP yang mencatatkan volume penjualan semen naik 25% pada bulan Juli 2023. Penjualan semen INTP tumbuh positif, di mana realisasi penjualan pada bulan Juli kemarin mencapai 1,7 juta ton, naik 25% dibandingkan angka penjualan pada bulan Juli sebesar 1,3 ton. Faktor pendorong peningkatan tersebut diantaranya penambahan volume permintaan dari Indonesia Timur karena adanya kontribusi dari pabrik Maros, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, MBMA yang menyuntik 3 triliun rupiah ke smelter baru di Morowali. PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA menyuntik modal senilai 200 juta USD atau setara dengan 3,06 triliun rupiah pada anak usahanya Merdeka Singhan Indonesia atau MTI. Model tersebut diserap MTI untuk proyek acid iron dan metal atau IM di Morowali, Sulawesi Tengah. Proyek IM ini akan dijadwalkan memulai produksi pada pertengahan kedua 2023. Kapasitas produksi asam terpasang smelter ini ditargetkan 1,2 juta ton per tahun di 2024. Yang ketiga, selanjutnya dari emiten terakhir ini ada dari emiten MAPB yang menuntaskan private placement 434 miliar rupiah. PT MAP Boga di Perkasa Tbk atau MAPB merampungkan aksi korporasi private placement dan berhasil menghimpun dana sebesar 434 miliar rupiah, di mana dana yang diperoleh akan digunakan untuk ekspansi kegiatan usaha termasuk untuk keperluan pembukaan toko baru dan pembiayaan modal kerja serta untuk sewa gerai dan operasional lainnya. Selanjutnya kita masuk untuk ke global dan domestic economy calendar. Untuk hari ini yang ditunggu dari Amerika Serikat, yaitu di jam 9 waktu Indonesia Barat. Ini existing home sales dan Richmond Manufacturing Index. Selanjutnya untuk kalender korporasi hari ini RUPS itu ada dari emiten Brow, Goodyear, kemudian ini ada Rock dan TSPC, Temposcan. Selanjutnya kita berlanjut ke proyeksi dan stock pick hari ini. Untuk proyeksi IHSG ini untuk hari ini konsolidasi bearish pattern bullish fact, di mana menguji support kritis jangka pendek dan resisten MA10 dan MA20. Level support di 6850, 6810 hingga 6790 dan terendah di 6740. Resistance di 6885, 6895, 6920. 6950, 6970 dan angka psikologis 7000. Advice-nya adalah hold, wait and see. Untuk stock pick pertama ini dari emiten BBNI, di mana untuk
Overview-nya adalah break resisten MA10 dan MA50. Advice spekulatif buy di entry level 9125. Kemudian average up jika menembus 9225 hingga 9300, target di 9600 dan 9750, stop loss di 8900. Selanjutnya kedua dari emiten Ace Hardware Indonesia Tbk atau ACES yang membentuk pattern parallel channel uptrend di mana sudah rebound dari support lower channel dan break resistance moving average. Advice-nya adalah buy di level 730 dan average up jika menembus 745. Target 765, 795 hingga 800, 880 hingga 900, stop loss di 690. Selanjutnya emiten ketiga ini dari Kalbe Pharma, KLBF, di mana overview-nya adalah pattern parallel channel downtrend dan membuat candle doji di area support dan saat ini juga menguji resisten MA10 dan MA20. Advice-nya adalah spekulatif buy di entry level 1845, average up jika menembus 1875. Untuk target di 1970 dan angka psikologis 2000, stop loss jika menembus 1820. Keempat dari emiten pertambangan MDKA, Merdeka Copper Gold, di mana overview-nya pattern parallel channel sideways uptrend. Dan saat ini MDKA juga berhasil rebound dari support lower channel dan menguji resisten MA10 dan MA20. Advice spekulatif buy di entry level 3270, average up jika menembus 3320 hingga 3340, target 3580 hingga 3610 dan 3700, stop loss jika menembus 3120. Selanjutnya dari emiten terakhir kelima dari grup Bakri ENRG, Energi Megida Persada Tbk, di mana overview-nya adalah pattern parallel channel uptrend, di mana saat ini juga berhasil rebound dari support lower channel-nya dan sekarang menguji resisten MA10. Advice-nya adalah spekulatif buy di entry level 240 hingga 236. Average up jika melewati 244, target ada di 258 hingga 260. Selanjutnya di 270. Stop loss di 2228. Maaf. Itu saja teman-teman sobat investor untuk paparan stock pick sekaligus market update untuk tanggal 22 Agustus 2023. Terima kasih telah menyaksikan, happy trading.